Syedaralun, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan rombongan tiba di Timika, Papua Tengah pada Senin 17 April 2023. Panglima TNI sebelumnya bertolak dari Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Papua. Rombongan Panglima TNI tiba di Bandara Moses Kilangin Timika sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia bagian timur menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Tiba di hanggar Bandara Moses Kilangin Timika, Panglima dan rombongan langsung menuju ke pangkalan TNI Angkatan Udara Yohanes Kapiau. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal itu bertolak ke Timika, Papua pasca kontak tembak antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Sabtu 15 April 2023. Yudo Margono didampingi Panglima serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Pangkostrat Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijojono kepada tribunstripapua.com mengatakan Panglima TNI ke Papua dalam rangka evaluasi operasi pembebasan pilot Susi Air Philip Smart Martens. Jadi saya lupa menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari operasi penyelamatan pilot Susi Air. Operasi selanjutnya akan ditingkatkan dengan kodal tetap kepada Panglima TNI. Yudo dan beberapa pejabat tinggi TNI itu berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur pada pagi ini. Evaluasi operasi itu dilakukan menyusul gugurnya prajurit Kostrat dari Satuan Tugas atau Satgas Batalion Infanteri atau Yonif Raider 321 Galuh Taruna, Pratu Miftahul Arifin akibat diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat pencarian pilot Philips. Penyerangan tersebut terjadi di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Sabtu 15 April 2023 sore waktu Indonesia bagian timur. Julius mengatakan peristiwa penyerangan itu terjadi ketika Satgas Yonif Raider 321 sedang mendekati posisi penyanderaan Philips. Akibat penyerangan tersebut, Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Ya, dari Satgas ini mencoba untuk menyisir mendekati posisi dari para penyandera. Kemudian ada serangan dari mereka, satu terjatuh di kedalaman 15 meter dan ketika mencoba untuk menolong mendapatkan serangan ulang. Setelah itu lanjut Julius terjadi serangan lanjutan dari KKB terhadap Satgas Yonif Raider 321. Julius membantah bila disebutkan ada 6 prajurit yang gugur akibat penyerangan susulan itu. Dia mengatakan kondisi prajurit lain yang mendapatkan serangan susulan itu masih didalami. Kami masih mencoba mendalami berkaitan dengan keterbatasan komunikasi, cuaca di sana tidak menentu. Update akan kami sampaikan per kesempatan pertama. Sekali lagi mohon kepada rekan-rekan untuk mengambil informasi dari kami, tidak dari pihak lain.